Oke, udah gabung nih di Motherland. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik, udah ada yang nonton live-nya nih. Selamat malam semua. Siapa aja ini yang udah gabung absen dong di kolom komen. Sekalian kasih tahu aku apakah aku terlihat jelas di layar teman-teman semua. Suara aku terdengar mantap atau bagaimana? Hai Nur Laila. Thank you yang udah gabung. Kalian dibantu buat di share lagi ke dalam grup supaya banyak teman-teman lain yang ikut gabung malam ini biar tambah seru, tambah banyak yang tahu, tambah ilmu lagi gimana caranya makan sehat yang mudah dan murah bareng sama pakarnya. Madeleine hari ini kolaborasi langsung sama salah satu komunitas yang nggak kalah kece juga dari komunitas lain yang udah diundang. Dan komunitas ini jadi salah satu di antara 4 kami perwakilan Indonesia dalam program Community Accelerator. Oke, ada Dona juga. Selamat malam, Mami. Halo, selamat malam juga. Jangan lupa ya, di-share ke timeline kalian boleh, di-share lagi ke Facebook, grup boleh, di-share kemanapun yang sekiranya kalian juga pengen punya banyak apa ya, pengen orang lain juga banyak yang tahu apa yang kalian tahu bakalan kalian dapetin informasinya malam ini. Jadi terus di-share kemana-mana. Hai malam Nurul, ada Denayu juga malam. Dan di dalam Zoom juga udah terhubung yang gabung malam ini dari teman-teman Food Combining Indonesia yang lain, member-member Food Combining Indonesia. Teman-teman dari Food Combining Indonesia juga boleh kok. Kalau nggak bisa gabung di Zoom, mangga bisa gabung di live streamingnya. Tetap bisa interaksi langsung sama aku, sama pembicara kita malam ini yang udah mulai gemes dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin. Silakan boleh ditanyakan aja malam ini langsung. Nanti aku usahakan untuk ditanyakan sama pakarnya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak bisa gabung malam ini, nggak usah khawatir karena ini kita record. Jadi kita akan simpan di dalam Facebook group Motherland. So anytime kalau teman-teman udah punya waktu, teman-teman udah punya tidak ada kesibukan yang lain, karena ini harus disimak secara fokus ya. Jangan sampai ke distraksi karena nanti akan takut terlewatkan informasi-informasi yang menarik dan informasi-informasi yang penting tentunya. Wah, seru nih malam ini banyak loh yang nonton ternyata. Ya, seperti itu. Malam ini kita bakalan kupas tuntas bahas tentang food combining Indonesia. Sorry, food combining yang itu diprakarsai oleh Food Combining Indonesia oleh salah satu sosok influencer apa ya bilangnya ya. Pokoknya ini keren banget. Udah pernah punya acara sendiri di salah satu program TV. Kemudian bukunya juga udah banyak nangkring di toko-toko buku kesayangan kalian. Kemudian juga udah jadi apa ya? Wah banyak deh pokoknya prestasinya. Kalian sabar dulu karena 2 menit lagi baru akan aku perkenalkan. Aku masih tunggu teman-teman yang lain biar bisa gabung lebih awal bareng sama kita malam. Oke, sebentar aku juga mau bantu share. Hai Putri, wah Putri nih harusnya jadi ini ya, kita kasih award ya tiap kali kita live pasti jadi kontributor yang baik. Karena interaktif banget sama kita semua di sini jadi seru. Thank you Putri. um, Linknya sebentar.
aku juga mau share ke yang lain. Jangan-jangan yang lain mulai tersesat di mana live-nya. Buat yang teman-teman gabung di Zoom, boleh dibuka kolom komennya. Di situ ada link yang bisa dibagikan sama teman-teman yang lain yang nggak bisa gabung di Zoom, mangga gabung di live streamingnya aja. Karena kemungkinan kalau acaranya kalau Mas Erik udah mulai bicara, acaranya udah bener-bener dimulai, aku nggak akan bisa lagi nerima peserta lain di Zoom. Begitu. Hai Ardea, wah Putri nih nanyain jadi live sama Cilia kapan nih, tenang. Lagi aku atur dulu, lagi di briefing dulu supaya nanti kalau lagi nge-live nggak ngaco-ngaco. Ternyata banyak juga ya antusiasnya ya yang pengen ngehadirin Cilia ya. Boleh sambil komen aja apa sih yang pengen digali sebenarnya dari Cilia gitu kan, karena kan sebenarnya kita tahu kesehariannya itu ngelawak mulu gitu, bikin orang ketawa terus. Nah tapi ternyata banyak juga nih yang minta nih, ayo dong live sama Cilia gitu. Emang pengen tahu apa sih dari Cilia? Komen aja, mangga. Ya, udah lewat dari 5 menit, sekarang udah menit ke-6, waktunya aku mau ngenalin narasumber kita malam ini. Namanya namanya siapa? Ayo. Kan udah ada di background aku. Namanya Erik. Iya. Kita biasanya panggilnya Mas Erik. Mas Erik ini kalau aku baca profilnya kayak, hah, wow begitu. Satu, owner Pink Yoga Studio. Yang kedua, beliau ini ternyata 50 tokoh inspirasi penerobos kebuntuan. Gokil nggak? 50 tokoh inspirasi penerobos kebuntuan by Intisari Magazine. Kemudian beliau juga Netizen Award Health Influencer by Brands Saripati. Kemudian salah satu host di C2Days TV untuk program Secret of a Healthy Life. Yang tadi aku sempat spill dikit, beliau punya program sendiri di salah satu stasiun TV. Kemudian nih, bukunya beliau adalah salah satunya Mitos dan Fakta Kesehatan sebagai penulis buku nasional bestseller. Gile, bestseller. Kemudian ada lagi buku yang lainnya adalah Food Combining itu Gampang, diterbitkan oleh Mizan dan termasuk jadi salah satu penulis dengan buku bestseller juga. Mas Erik, aku bangga loh kenal sama Mas Erik loh. Coba, mana sih Mas Eriknya? Sapa-sapa dulu Mas, mangga Mas. Halo, bangga juga kenal sama dedengkotnya Motherland. Iya nih. Mas Erik, deg-degan gak sih? Kayaknya Mas Erik masih jadi satu-satunya yang paling ganteng loh di antara kita semua loh. Biasa. Wah, udah biasa ternyata. Karena Mas Erik kebetulan namanya juga Motherland, mother, ibu-ibu, ibu. Jadi kita cuma nerima member yang berjenis kelamin perempuan. Nah, kebetulan nih waktu di streaming ini otomatis yang nonton juga perempuan-perempuan, tapi nggak tahu sih ya, karena kan kita juga share ke teman-teman di Food Combining Indonesia. Jadi kalau di Food Combining Indonesia kan nggak terkotakan kan, gendernya kan. Tapi mayoritas juga perempuan sih, mayoritas Oh, ibu-ibu. oh gitu. Wah, berarti Mas 80, Erik ini sekitar 83%. 83% ibu-ibu. Oh, berarti nggak salah nih ya kalau Mas Erik nih ternyata idolanya para wanita juga nih. Oke, oke. Mas Eri, thank you banget udah hadir malam ini. Aku bangga banget kenal sama Mas Erik. Jadi sebelum sebelum aku mengenal langsung Mas Erik, sebenarnya aku kayak udah kepo-kepo gitu kan. Waktu diumumin nih, Community Accelerator Program gitu, tahun 2022. Oke, kepo deh aku stalking sana sini gitu. Hah? Gile, dia ternyata salah satu presenter nih di TV gitu. Ya ampun, keren. Presenter bahasa Inggris, yang nonton juga yang ngerti bahasa Inggris doang. Tapi keren Mas Erik. Aduh, itu gimana ceritanya ya? Mas Erik nggak demam kamera, Mas Erik.
Justru malah banci sih, banci kamera. Oh gitu, pantes ya. Hari ini bakalan seru berarti nih ya. Mas Erik udah nggak malu-malu, tapi malu-maluin. Oh itu bener. Iya, Mas Erik. Em, Mas Erik, boleh nggak sih aku langsung mulai aja karena pas banget nih 19.10 ya. Kayaknya nih kalau dari yang aku pegang nih kisi-kisinya nih akan banyak banget nih yang Mas Erik akan sampaikan sama kita semua di sini gitu. Dan Mas Erik boleh dong dimulai dari food combining itu apa Mas Erik? Tapi sebelum itu kenalin dulu food combining Indonesianya ya. Food Combining Indonesia komunitas yang sebenarnya dibangun untuk berdasar zaman transisi dari Twitter ke Facebook dulu, sekitar tahun 2013, 2012-2013 di saat Twitter udah mulai komunitas Twitter itu udah mulai menurun intensitasnya, terus kita buatkan wadah Facebook group gitu. Pelan-pelan ya terekskalasi. Sebenarnya sih isinya awalnya lebih ke sisi memperkenalkan pola makan sehat yang mudah dan murah dan apa ya rekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau image tentang makan sehat kan membosankan, nggak enak, terus mahal. Nah, Facebook Group Food Combining Indonesia itu berusaha mematahkan stigma tersebut. Jadi kita memperkenalkan makan sehat itu bagaimana, bisa mudah, bisa murah, bisa merekat dalam keseharian kita. Nggak banyak perubahan yang sebenarnya kita lakukan, kita cuma mengubah sedikit, menyesuaikan sedikit. Kemudian pelan-pelan membesar, dan ya sampai hari ini sudah hampir 10 tahun kita bertahan dengan segala macam dinamikanya dan domino efek dari testimoni anu itu membuat kemudian komunitasnya menjadi makin besar dan makin besar sampai hari ini. Iya, tapi emang aku baru nyemplung kan ke Food Combining Indonesia, ke Facebook grupnya punya Mas Erikar ini, dan memang aku juga jujur aja waktu baca banyak postingan-postingan, testimoni-testimoni yang tadi Mas Erik bilang itu ternyata benar-benar ngasih dampak yang besar banget buat orang banyak. Tapi sebenarnya bukan cuman, aku nggak mau ngebahasanya dampak ya, tapi lebih ke Mas Erik ini seperti ngasih kehidupan baru atau menambah kehidupan baru lagi untuk orang-orang yang iya mungkin ada satu dua yang ternyata seperti udah oke nih gue mau sehat tapi gue gimana ya, atau justru banyak yang dari mereka gue sudah sakit nih terus gue harus gimana lagi gitu. Mas Erik tuh ngasih kehidupan lagi gitu buat orang banyak. Harapan kali. Kalau kasih kehidupan namanya musyrik. Oh gitu ya. Iya 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 iya. Nanti nggak cuman buka praktek di Facebook grup aja kalau nggak bisa ngasih kehidupan ya. Gitu. Mas Erik, awalannya food combining ini memang udah ada dari sononya gitu maksudnya. Memang udah ada atau memang kayak apa ya? Ini sorry ya kalau aku salah bicara ya. Seperti maksudnya salah satu metode apa atau tren atau apa ya yang ternyata Mas Erik temukan kemudian dikemas menjadi food combining gitu. Atau memang sebenarnya ya memang udah ada sih dari dulu gitu. Oh, bukan sih, sama sekali bukan temuan saya. Lebih ke saya sendiri pelaku food combining sudah 24 tahun ya. Udah menjalani 24 tahun. Jadi karena menjalani 24 tahun, ya petunjuk dasar pelaksanaannya udah melekat di kepala. Dan kemudian juga sebenarnya berbaginya kan lebih ke dari sisi aplikasi, apa yang sudah kami lakukan. Grup ini juga bukan punya saya gitu, maksudnya bukan punya saya seorang, saya dibantu oleh 4 admin lainnya, dan semuanya adalah pelaku, dan masing-masing dari admin tersebut semua punya keterikatan secara personal dalam kehidupan keseharian mereka, serta impact dari food combining membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik. Bahkan
nggak cuma sekedar lebih baik ya. Ada yang ada yang cancer survivor yang kayak udah menghitung hari sebelum dia melakukan food combining, terus sampai sekarang dia bisa nulis buku, bisa jadi inspirator, bisa menguasai. Yang penting sih menguasai kualitas hidupnya ya. Jadi kualitas hidupnya jadi terkedepankan lagi dan nggak dikuasai oleh penyakit. Jadi kan beberapa penyakit yang berat kan konsepnya kan kayak gitu. Jadi bikin orang menjadi dikuasai oleh penyakit, bukan sebaliknya. Nah, orang-orang yang melakukan food combining dengan cara baik dan benar itu punya bargaining position jadi berbeda gitu. Yang tadinya mereka dikendalikan penyakit, dibalik mereka jadi mengendalikan hidupnya. Nah, food combining sendiri sih udah lama ya. Versinya pun sebenarnya ada beberapa gitu. Ada yang menganut seperti A, seperti B, seperti C. Dan yang memperkenalkan di Indonesia pertama kali juga bukan saya gitu. Ada sahabat saya namanya Ibu Andang Gunawan. Sekitar tahun 99 dia menulis buku yang kayaknya jadi Bible-nya pelaku food combining gitu, atau bahkan pelaku makan sehat. Kayaknya mayoritas orang banyak sekali yang punya bukunya, walaupun belum tentu dibaca, tapi punya gitu. Nah dari situ kemudian bergerak perlahan-lahan. Nah kalau Mbak Andang sendiri kan ya karena dia jauh lebih tua dari saya, ya dia punya keterbatasan untuk mengakses ke orang lebih banyak, ke orang lebih muda. Nah kebetulan saya bisa mengisi gap tersebut. Ya sesuai perjalanan waktu, apa yang saya sampaikan diterima masyarakat dan kemudian ya sampai sekarang ini. Tuh kan, bener kan? Aku bilang ngasih kehidupan karena tadi yang Mas Erik cerita, cancer tinggal menghitung hari. Ya, tapi at least apapun itulah, yang jelas Mas Erik udah bisa bawa apa ya, banyak dampak yang orang lain rasakan dan akhirnya mereka punya lagi apa yang mau mereka lakukan dalam hidup mereka yang tadi menjadikan hidup mereka menjadi lebih berkualitas gitu ya Mas Erik ya. Ya, betul Ya, betul. Itu kata kuncinya sih, hidup berkualitas. ya, aku juga beberapa kali yang aku share sama teman-teman adalah hidup sehat dan hidup berkualitas. Jadi nggak cuma sehat doang, tapi juga berkualitas gitu. Dan itu harus erat satu sama lain seperti itu. Tapi Mas Erik, supaya kayak apa ya? Udah deh Mas Erik, to the point aja deh. Sebenarnya food combining ini apa gitu loh? Apakah ini jadi seperti diet-dietan gitu? Seperti yang kita tahu kan banyak nih diet-dietan nih akhirnya yang apa ya familiar dan kemudian banyak yang mengaplikasikannya gitu. Apakah food combining seperti itu atau food combining ini hanya seperti metode aja atau seperti apa sih kita? Jelas metode ya, spesifik cara pengerjaannya spesifik. Tapi tujuannya ya tujuan food combining sebenarnya lebih ke sisi meraih kesehatan dan meraih kesehatan juga identik dengan kualitas kehidupan gitu. Jadi food combining tidak terjebak oleh target sepele gitu, target jangka pendek turun berat badan, nggak mau awet muda, mau sembuh dari sakit. Itu bukan targetnya food combining. Karena targetnya food combining adalah pola makan yang diadopsi dalam situasi sehari-hari, keseharian, dan dilakukan dalam bentuk komitmen seumur hidup. Gitu. Jadi mau berat badannya turun kayak, mau berat badannya naik kayak, mau berat badannya di situ-situ saja kayak, gitu ya. Mau tampilannya awet muda, mau tampilannya awet tua, mau apapun gitu ya. Mau sembuh dari sakit, mau kondisinya mungkin kondisinya stabil gitu. Tapi yang penting adalah pelaku food combining melakukan apa yang dia lakukan itu secara konsisten dalam regular basis gitu ya, dalam daily basis. Konsep yang dilakukan jauh ke depan seumur hidupnya. Nah, prinsip dasarnya sih sebenarnya kalau mau disederhanakan lebih ke sisi mengajarkan orang untuk mengkonsumsi makanan yang dia perlukan, tapi berdasar pada kapasitas sistem cerna manusia, dan kemudian mengurangi makanan yang tidak diperlukan yang bisa merusak kesehatan. Nah, itu kan hal yang sangat sederhana gitu. Rule of thumb-nya sih yang terkenal dari food combining itu kan mungkin banyak orang yang udah cukup familiar ya. Sarapan buah, mengkonsumsi protein hewani dan karbohidrat dipisah gitu. Tapi
itu kan sebenarnya cuman perantara aja. Perantara dalam arti kata bahwa kenapa kita sarapan buah? Karena kalau berdasarkan ritme sirkadian pagi hari secara anatomi, secara ditinjau dari sisi apa ya bahasa Indonesianya, fungsi tubuh, pagi hari itu bukan waktu yang tepat bagi kita untuk mengkonsumsi makanan berat. Di sini gugur konsep makan makanan kayak bubur ayam, nasi goreng, nasi uduk, itu roti bakar, itu konsep yang membuat sistem cerna kita terbebani dan kemudian kesehatan jadi sulit dicapai gitu. Kenapa buah? Karena buah itu adalah makanan yang ringan sesuai dengan kapasitas kerja sistem cerna, tapi pada saat bersamaan dia tetap membawa energi alam yang bisa diserap oleh tubuh. Dulu mungkin kita bicara energi alam tuh bahasa abstrak ya, bahasa yang sifatnya mengawang-awang gitu. Tapi dengan teknologi dan pengetahuan terkini kan kita tahu yang namanya energi alam tuh kita kenal dengan istilah enzim, katalis metabolisme manusia. Setiap metabolisme dalam tubuh manusia itu ada katalisnya dalam bentuk enzim. Nah, enzim yang dibawa oleh buah itu banyak sekali gitu dari alam dan sangat bisa dimanfaatkan oleh tubuh manusia. Ada lagi yang namanya antioksidan. Antioksidan mungkin sekarang makin tren ya, karena kita semakin kenal dengan perusakan radikal bebas, kita mengenal perusakan oksidasi dalam tubuh, yang kemudian juga sekarang kan kedokteran anti-aging itu mungkin makin marak. Nah, kata antioksidan mulai diserap oleh banyak orang. Nah, buah-buahan segar itu adalah gudangnya antioksidan. Terus kemudian kita bicara vitamin yang lebih standar ya, vitamin, kita bicara mineral, kita bicara unsur-unsur penting lainnya. Nah, itu dibawa sama buah dan ringan sekali dia, mudah dicerna di pagi hari, tidak membebani pencernaan. Nah, orang-orang yang mengkonsumsi metode mengadopsi pola food combining dan kemudian mengkonsumsi buah di pagi hari secara benar dengan cara yang benar, itu merasakan sendiri kualitas kehidupan mereka meningkat, kualitas kesehatan mereka meningkat. Banyak yang bilang, dulu pagi itu misalnya gudangnya alergi gitu ya, bersin-bersin, gatal-gatal, apapun lah gitu. Kayaknya kalau bangun pagi kok pilek, kayaknya lesu, kayaknya nggak bersemangat. Begitu mereka mengadopsi pola makan yang benar, start dengan sarapan buah aja, kualitas kehidupan mereka meningkat jauh. Dan kerennya lagi tinggal di Indonesia, dengan negara yang cuma mengenal 2 musim, tanahnya subur, dikelilingi oleh gunung berapi. Buah itu Indonesia kayak surga. Saya berapa kali gitu ya harus di luar negeri, terus ya kan saya nggak pernah Alpha Food Combining, nggak pernah. Begitu ada di negara 4 musim, sarapan buah itu nggak gampang. Gitu. Buahnya itu aja. Kalau lagi musim yang nggak ideal, dapat buah itu susah, mahal. Indonesia tuh surga banget. Setiap bulan buahnya ganti, ada buah yang konsisten diproduksi dalam 1 tahun, ada buah yang muncul berdasarkan musim. Food combining itu benar-benar ideal dilakukan di Indonesia, luar biasa banget gitu. Nah, ini kan begitu diadopsi oleh banyak orang, karena mudah dan murah diadopsi, jadi konsisten. Nah, yang mereka laporkan tuh kualitas kehidupan mereka meningkat. Mas, ya mungkin Mamiara juga udah ikut kan. Kemarin juga ngasih lihat sama saya foto salah satu testimoni orang yang sukses mengeluarkan batu ginjalnya gitu ya. Batu dari kandung kemihnya. Ya, itu cuma satu contoh kecil dari testimoni yang sudah sering kita lihat sehari-hari di komunitas kami gitu. Wah, kan menarik kan? Keren banget penjelasannya. Kita kayak lagi dibawa ke suatu apa ya, vibes yang beda gitu waktu jelasin sama Mas Erik ini. Dibawa ke mengingat lagi momen-momen dulu waktu pelajaran biologi, pelajaran IPA-nya ada di kelas atau enggak nih? Karena tadi Mas Erik sempat nyinggung tentang enzim, tentang sistem pencernaan gitu kan. Dan sampai akhirnya Mas Erik juga bilang bahwa idealnya sarapan pagi itu adalah buah gitu kan. Karena tadi food combining itu apa ya mengurangi makanan yang tidak seharusnya dicerna begitu ya Mas Erik ya. Tidak seharusnya dikonsumsi. Tidak seharusnya dikonsumsi gitu. Nah, kemudian memperbanyak apa yang sebenarnya harus dan dibutuhkan oleh pencernaan itu sendiri. Gitu kan ya Mas Erik ya.
Ya, dibutuhkan, tapi sesuai dengan kapasitas kerja sistem cerna kita gitu. Kan Oke. kita sering, oh tubuh kita perlu ini, perlu anu, terus kita paksa tubuh kita dikte tubuh kita untuk mengkonsumsi sesuatu, tapi sebenarnya nggak sesuai dengan kerja sistem cerna. Itu banyak dan itu umum sekali dilakukan oleh orang yang kemudian jadi pangkal dari masalah kesehatan, pangkal dari penyakit gitu. Aku boleh nggak sih bilang kalau kayak penggunaan suplemen-suplemen atau misalkan kayak pengganti yang ada di buah nih contohnya, di jeruk lah kita bilang lah ya, di jeruk atau di jambu yang kayak vitamin C, kemudian akhirnya kita ganti dengan maksudnya seperti itu kan? Ya bisa juga. Oke. Mas Erik, tapi ini ada yang menarik. Ini karena kami kan komunitasnya ibu-ibu ya. Majoritinya adalah ibu perempuan yang memang sudah punya anak begitu. Tadi ada yang tanya, kalau untuk anak itu bagaimana tentang food combining itu gitu? Apakah aturannya akan sama? Tadi kan Mas Erik baru cerita dulu nih pagi sarapan buah gitu ya. Nanti kan Mas Erik bisa mengembangkan lagi, jelasin lagi sama kita. Terus rules of the food combining yang lain tuh apa gitu. Nah, tadi ada yang penasaran dulu nih. Kalau anak-anak pagi juga makan buah aja gitu atau bagaimana? Sama sih. Anak-anak tuh ini kan kendala yang jadi masalah tuh adalah makan sehat itu sesuatu yang ada di luar dari kapasitas dunia kesehatan kita secara konvensional gitu. Dunia kesehatan konvensional secara global ya, nggak cuma di Indonesia, tapi makan sehat di dunia kesehatan yang kita kenal itu sesuatu yang nggak populer diselami gitu. Bukan sebuah seluk-beluk yang dipelajari secara detail oleh ahli kesehatannya sendiri gitu. Saya anak dokter gitu, ibu saya dokter, kakek saya dokter. Dari mereka dan saya terbiasa dari lingkungan mereka. Saya tahu persis bahwa makan sehat itu bukan sesuatu yang diselami gitu, bukan didalami. Termasuk aplikasinya terhadap anak-anak gitu. Uh, dokter anak saya gitu ya, dokter anaknya anak saya gitu. Itu kita hubungan kita dekat gitu ya. Kami bersahabat gitu, kami berteman dekat. Dia itu dia jujur mengakui bahwa dia nggak menguasai gitu tentang konsep makan untuk kesehatan gitu. Jadi dia sendiri sering bertanya kepada saya aplikasinya bagaimana, ininya bagaimana. Kami sepakat untuk kita ada di satu jalur, kita ada di satu boat untuk misalnya gitu ya. Kita tahu bahwa kita percaya kita berdua ada di dia bukan generasi ya, ada di pihak yang sama yang percaya bahwa kalau mau sehat jangan rutin minum susu, gitu. susu hewan gitu ya. Susu manusia ya susunya bayi ya susu ibunya gitu, bukan susu dari hewan. Termasuk susu formula dan lain sebagainya. Kita ada di satu boat untuk itu. Kita bukan ini. Tapi di sisi lain, begitu masuk ke makanan sehari-hari, dia bilang sama saya dia nggak ngerti. Saya nggak menguasai konsep itu. Dan itu terjadi di banyak sekali ahli kesehatan. Nah, kalau kita bicara tentang anak juga manusia. Begitu dia udah melewati masa ASI, dia akan masuk sistem cerna yang sama dengan ayah ibunya. Bedanya cuma di kapasitas porsinya. Mungkin ukuran lambungnya kan masih jauh lebih kecil daripada orang tuanya gitu. Mungkin baru sepertiganya, baru setengahnya. Nah, lebih ke sisi kapasitas porsinya. Tapi apa yang dia butuhkan tetap sama. Anak saya sendiri adalah pelaku food combining dari dia bayi, dan puji Tuhan ya dia hampir bisa dibilang nggak pernah sakit ya. Daya tahan Oh, tubuhnya, daya tahan tubuhnya luar biasa kuat. Apa ya? Ketumbuhannya normal, walaupun dia tidak mengkonsumsi yang biasa dikonsumsi orang ya. Dikonsumsi orang kebanyakan misalnya minum susu, lebih banyak makan sayur daripada makan daging. Tapi ya orang kalau ketemu anak saya, mereka nggak akan ada yang berani bilang anak saya nggak sehat gitu. Karena mewakili anak yang sehat. Alhamdulillah mewakili anak yang sehat. Kurang lebih seperti itulah. oke. Wah, seru, tambah seru nih obrolannya nih. karena karena Mas Erik jujur aja ada yang pernah nyampein sama saya bahwa oh food combining ini nggak boleh makan protein hewani. Jadi dianggapnya itu
Mas Erik boleh ini nggak di diklarifikasi gitu loh. Apakah seperti itu? Jadi food combining ini metode yang tidak menganjurkan atau justru no protein hewani gitu. Jadi kita nggak makan itu gitu. Bukan ya, maksudnya food combining itu bukan 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 pelaku vegetarian, bukan pelaku vegan, bukan pelaku raw food gitu ya. Tapi memang manusia itu suka nggak suka gitu. Apapun kilahannya orang ya, tapi secara faal, apa sih bahasa dulu tuh? Secara anatomi, secara fisiologi, sistem cerna manusia memang bukan sistem cerna yang diperuntukkan untuk mengkonsumsi protein hewani dalam regular basis gitu, dalam kapasitas rutin. Hal sederhana di gigi kita itu cuma 2 pasang gigi taringnya. Bandingkan kalau kita punya hewan piaraan di rumah yang kelasnya itu karnivora ya, bukan kelasnya, jenisnya karnivora dari sisi makan, dari sisi konsep makan mereka. Buka aja gigi rahangnya, lihat aja rahangnya. Mayoritas hewan karnivora itu giginya taring. Manusia enggak, manusia cuma punya dua pasang taring dan sisanya geraham. Sisanya geraham dan gigi yang sifatnya untuk memotong, bukan untuk mencabik-cabik. Yang lain untuk menggerus. Jadi makanannya manusia juga kayak gitu. Terus panjang sifat lambungnya manusia gitu ya. Sifat lambung manusia, tempat parkirnya untuk makanan. Itu kalau konsumsi protein hewani secara rutin, secara banyak, apa yang terjadi? Produksi asam lambungnya akan banyak sekali. Kenapa? Karena dari asam lambung itu ada enzim namanya pepsin yang digunakan untuk memecah protein hewani. Jadi kalau kita makan banyak protein hewani, mau nggak mau kendaraannya juga harus banyak. Kendaraannya pepsin harus banyak sih, asam lambung. Jadi lambungnya penuh dengan asam lambung. Ya bermasalah kan? Nah, makanya orang-orang yang punya masalah asam lambung, salah satu yang paling sering terjadi kasusnya adalah mereka pemakan protein hewani yang rutin. Protein hewani begitu masuk di usus juga, karena dia miskin serat kan, dia kemudian terkena asam lambung menyusut, masuk di usus, dia gagal membuat ususnya jadi penuh. Akhirnya gerakan peristaltik usus untuk memijat makanan jadi luar biasa sulit. Makanannya sulit bergerak. Jadi orang yang konsumsi rutin protein hewani yang terjadi apa? Konstipasi, sembelit, sulit buang air besar. Makanya kan ada satu diet yang lagi tren untuk menurunkan berat badan, walaupun sukses menurunkan berat badan, tapi korbannya kan udah banyak. Nah, salah satu indikasi mereka hidup yang nggak sehat itu apa? BAB ini bisa 3 hari sekali, bahkan pernah saya dengar ada seminggu sekali. Gitu. Nah, konsep seperti ini yang kemudian menuntun kita untuk bukannya melarang makan daging, bukannya melarang protein hewani, tapi kalau mau sehat, makanlah makanan sesuai kapasitas sistem cerna. Itu lagi, gitu. Oke, nah terus si food combining ini kalau aku gitu mau menerapkan gitu, seribet apa? Jujur aja, karena kan apakah ini harus sesuatu yang ditakar sedemikian rupa, kemudian aturannya pagi seperti apa, siang seperti apa, malam seperti apa, dan seterusnya. Itu gimana? Seribet apa, Mas Erik? Sebenarnya kata ribet ini akar dari rendahnya pendidikan kesehatan dalam level menjalani keseharian. Gitu. Dunia kesehatan kita kan, balik lagi, saya dari keluarga kesehatan ya, dari keluarga medis. Gitu. Latar belakang saya dari keluarga medis. Dunia kesehatan kita kan acuannya mengobati, kuratif gitu ya. Jadi ilmu tentang makan sehat, ilmu tentang merawat kesehatan, mencegah penyakit itu sangat lemah, sangat rendah. Akhirnya yang muncul di masyarakat tentang makan sehat itu mengacu kepada yang biasa dilakukan oleh dunia kesehatan konvensional terhadap makan. Apaan? Apa itu? Segala bentuk makanan dihitung kalorinya. Jadi yang namanya makanan itu baru dianggap sehat kalau kalorinya rendah misalnya. Atau kalorinya sesuai dengan kebutuhan. Akhirnya parameternya cuma kalori doang. Begitu kita bicara kalori, kita bicara hitung-hitungan. Jadi kita ngeliat isi meja makan, otak kita langsung hitung, ini berapa kalori, ini berapa kalori, ini berapa kalori gitu. Padahal
pengetahuan kesehatan makin ke sini gitu ya, pengetahuan kesehatan yang sifatnya menyeluruh, holistik, itu menemukan bahwa kalori itu bukan apa-apa. Kalori itu hanya bagian dari parameter untuk mengetahui makanan itu berguna atau tidak, bukan seluruhnya. Buat apa makanan yang rendah kalori tapi di sisi lain misalnya ya, rendah kalori tapi dia juga rendah enzim, rendah antioksidan, rendah vitamin, mineralnya, kandungan mineralnya rendah. Buat apa gitu? Kan makanannya rendah kalori tapi dia makanan pabrikan, makanan kemasan yang energi yang dibawa untuk kehidupan kita rendah. Buat apa makanan rendah kalori kalau kemudian sulit dicerna? Buat apa makanan rendah kalori kalau kemudian membuat produksi asam lambung jadi berlebihan? Nah, food combining itu sama sekali jauh dari itu. Jadi, kita makan tuh nggak ada hitung-hitungan kalori, kita makan prinsipnya tetap kenyang, kita makannya tetap mengedahulukan rasa enak untuk makan. Kenapa? Karena kan secara psychologically gitu ya, nggak ada manusia di dunia ini yang bisa bertahan lama mengkonsumsi makanan kalau makanannya nggak enak. Mungkin hanya segelintir orang yang sanggup gitu ya, tapi mayoritas nggak sanggup. Jadi kita makan ya makan sehari-hari kita, makanan yang kita makan sehari-hari, cuma kita mengaturnya supaya lebih sesuai dengan kapasitas kerja sistem cerna kita. Kalau Anda tinggal di Indonesia, di wilayah Jawa Barat, ya makanlah dengan budaya lokal yang Anda punya, tapi sesuaikan dengan kapasitas sistem cerna kita. Mau Anda tinggal di Jawa Tengah, ya lakukan hal sama. Mau Anda tinggal di Jakarta, lakukan hal yang sama. Surabaya, Makassar, Manado, lakukan hal yang sama, bisa. Dan kerennya lagi di Indonesia, sebagai negara tropis, sebagai negara yang tanahnya subur, sayuran itu ada di mana-mana. Nah, ciri khas pelaku food combining yang sudah benar gitu ya, sudah melakukannya dengan baik, itu setiap waktu makan selalu punya sayuran segar dalam aneka ragam bentuk, aneka ragam tekstur, aneka ragam warna di meja makannya. Iya, itu yang disebut apa yang akhirnya dipikirnya tercerminnya bahwa food combining ini adalah metode yang tidak boleh makan protein hewani gitu loh. Kayaknya asal-usulnya dari situ tuh Mas Erik. Tapi kan tadi sebenarnya Mas Erik sudah sampaikan kan bahwa um, protein hewani dimakan tidak berbarengan dengan karbohidrat begitu ya? Ya. Nah, berarti pelaku food combining ini tetap diperbolehkan memakan protein hewani seperti itu kah? Atau bagaimana nih? Kalau di food combining sih kita selalu pakai tanda kutip Ya. menertawakan orang yang bilang bahwa boleh nggak sih makan ini, dilarang nggak sih makan ini. Kita selalu bilang siapa kita gitu bisa larang-larang orang makan ini, terserah gitu. Tapi prinsipnya sebenarnya lebih ke sisi manusia itu balik lagi. Manusia itu kan walaupun kita ini omnivora, dikatakan sebagai pemakan segala, tapi sistem cerna manusia itu lebih berat ke sisi herbivora. Kan tadi udah dibilang gigi, sifat lambung, sifat panjang usus. Kita nggak akan pernah nemu di alam bebas ya, di in a natural world. Hewan karnivora seperti singa, seperti apa namanya harimau, yang perutnya buncit. Kenapa? Karena ususnya mereka pendek-pendek. Usus manusia itu panjang, nggak cocok untuk makan protein hewani. Itu salah satu contohnya. Ya udah, jadi kita sih nggak pernah melarang. Tapi kalau mau sehat, rutin makan protein hewani, yaitu sesuatu yang mandatori, apa ya? Sesuatu yang sifatnya kita sudah melangkahi sesuatu yang sifatnya mandatori. Gitu. Jadi sesuatu yang lebih penting itu kita langkahi dengan hanya karena kita mau rutin makan daging. Padahal kalau mau sehat ya bukan protein hewani yang dikedepankan justru sayuran, justru biji-bijian, justru buah-buahan kalau dimakan dengan cara yang benar. Lebih ke sisi itu sih. Oke, oke. Terus kalau masih mau konsumsi keduanya, caranya bagaimana? Kan tadi dipisah. Apakah yang dipisah itu maksudnya waktu konsumsinya, ataukah seperti apa, Mas Erik? Jelas waktu konsumsinya ya. Jadi kita dalam food combining kita mengenal prinsip membedakan antara menu karbohidrat dan menu protein hewani. Kalau menu karbohidrat ya balik lagi kita
kita mengkonsumsi makanan yang ditemani oleh orang kan suka salah kaprah ya. Mereka mengira bahwa yang namanya nasi, roti, bihun, mie itu yang namanya karbohidrat. Padahal kan karbohidrat ragamnya banyak, buah-buahan, sayur-sayuran juga masuk dalam karbohidrat. Nah, untuk mengakomodir salah kaprah ini kita biasa menggunakan istilah menu karbohidrat. Tapi sebenarnya lebih ke sisi kita makan nasi ya ditemani dengan sayur-sayuran, kita makan nasi ditemani dengan apa ya, bahasa Jawanya mungkin pauk ya. Mungkin contohnya, misalnya contoh konkretnya, jadi kalau makan nasi ya ditemani dengan sayuran segar, lalapan, terong balado misalnya, perkedel kentang, perkedel jagung, apalagi tumisan sayuran, sayur lodeh, Tempe orek ya boleh ya. kering tempe, istilah itu udah nggak pernah dipakai ya, tempe orek sekarang istilahnya. Ya macam-macam gitu, teknik-teknik. Nah, kalau protein hewani, pelaku food combining mengkonsumsi protein hewani itu misalnya makan ayam panggang, ayam goreng, tapi dimakannya nggak sama nasi, dimakannya dengan sayuran segar, dimakannya dengan, balik lagi tadi, misalnya balado terong, dimakannya dengan lalapan, dimakannya dengan sayur lodeh, dimakannya. Jadi cara makannya itu dipisah seperti itu. Tapi pelaku food combining yang makin tinggi jam terbangnya, biasanya mereka akan membatasi konsumsi protein hewani. Kalau saya sih sebulan sekali belum tentu makan. Makin tua ya. Belum tentu makan protein hewani maksudnya. Betul, betul. Apalagi saya di usia saya gitu. Maksudnya begitu saya udah menginjak usia 50 ya saya nggak pernah, ya udah sangat membatasi konsumsi protein hewani. Oh, oke, Mas Eri. Karena kan memang jujur aku sendiri juga yang informasi justru yang melekat di aku gitu ya. Mungkin ini juga yang melekat di kebanyakan orang adalah justru dibanyakin prohenya. Justru itu gitu kan. Itu masalah kesehatan kita kan pangkalnya lahirnya dari salah kaprah seperti itu. Jadi dari kesalahan yang sifatnya fundamental seperti itu. Jadi sistem cernanya dipaksa untuk mengkonsumsi makanan yang sebenarnya nggak sesuai. Akhirnya ya dalam keseharian kita udah wajar banget ngelihat orang yang punya masalah lambung berkepanjangan atau bahkan percaya dengan doktrin yang dibelikan oleh ahli kesehatan mereka ya bilang, oh masalah penyakit lambung itu nggak bisa sembuh karena itu penyakit yang seumur hidup sifatnya, hanya bisa dikendalikan. Pelaku food combining sih menertawakan ya statement kayak gitu. Oh, diabetes itu penyakit yang nggak bisa sembuh gitu, bisa dikendalikan. Ya balik lagi pelaku food combining yang baik yang menertawakan statement kayak gitu. Menarik, Mas Erik. Mas Erik, ini ada yang tanya dari member Motherland lagi di kolom komen. Nanyanya gini, nanyanya lebih spesifik sih sebenarnya. Dari Alika, katanya kalau makan sayur tapi perut perih, kira-kira kenapa ya? Apalagi kalau buah walaupun manis dan sesudah makan konsumsinya, bikin perut perih. Kenapa ya itu ya? Kalau yang buah itu the basic 101 banget salahnya. Mengkonsumsi makanan duluan, makanan berat duluan baru makan buah. Itu udah the big no-no di kami ya, nggak cuma pelaku food combining, tapi misalnya pelaku vegetarian, pelaku raw food, itu buah dimakan sesudah makan berat, itu adalah the big no-no. It's the biggest mistake. Kenapa? Fruktosa buah tuh merusak makanan yang dikonsumsi bersamaan. Jadi ya wajar kalau terasa sebah, perutnya perih, lambungnya terasa tidak nyaman, itu sesuatu yang normal banget. Nah, kalau makan sayur terus perutnya perih, sederhana juga jawabannya. Sayur itu kan basisnya karbohidrat. Karbohidrat itu pemecahnya ada di air liur kita. Enzim pemecahnya di air liur kita. Banyak orang yang makan sayur itu didoktrin dari kecil sebagai dengan pemikiran sayur itu makanan nggak enak. Makanan nggak enak tapi bermanfaat. Tidak enak bermanfaat. Konklusinya apa? Makan secepatnya. Makan secepatnya gimana? Masuk mulut, boro-boro dikunyah sedikit, langsung telan. Kunyah sedikit, langsung telan. Kalau perlu jadiin jus. Minumnya sambil tutup hidung, terus minum. Nah,
itu kan salah gitu. Kenapa? Karena sayuran itu basisnya karbohidrat. Dia harus tercampur dengan baik oleh air liur, dia harus tercoating dengan baik oleh air liur supaya enzimnya bisa bekerja, supaya dia bisa dipecah, jadi masuk dalam tubuh, dia menjadi sesuatu yang siap cerna dan tanpa masalah. Nah, ini kan pengetahuan dasar yang skip dalam kehidupan keseharian kita. Pernah nggak datang ke ahli kesehatan terus nanya cara makan sayur gimana, terus tahu nggak ahli kesehatan cara makan sayur gimana? Mayoritas enggak. Bahkan ahli gizi sekalipun juga sama, konsep pemikiran kesananya bukan, makan sehat itu bukan sesuatu yang dikuasai oleh banyak ahli kesehatan. Jadi, nah ini contoh dari bukan salah kaprah ya, siapan dunia kesehatan kita mendidik masyarakat untuk menjalani hidup sehat secara benar, untuk merawat kesehatannya secara benar, untuk mencegah penyakit secara benar lewat apa yang dimakan dan diminum sehari-hari. Oke. Jadi apa ya tadi clue-nya sebenarnya ini tetap harus enak. Itu Nah, nomor satu. kalau pertanyaannya buah, doktrin yang harusnya dilekatkan di kepala itu adalah makan buah harus dalam keadaan perut kosong. Oh, oke. Tapi Mas Erik, kalau ada yang bilang buah tertentu, mungkin dalam keadaan asam kah atau apa, dimakan dalam perut keadaan kosong, kemudian juga apesnya lagi nih ya, ternyata sudah masa lambungnya udah kena gitu. Kan kita juga ke apa ya, ke dokterinnya bahwa ini akan memperburuk keadaan lambung gitu. Itu aduh aku diketawain mulu nih sama Mas Erik dari tadi ya. Ya, karena itu kan Itu gimana Mas Erik? representasi ketidaktahuan yang membuat masalah jadi makin buruk dari waktu ke waktu. Kayak begini, maksudnya mereka yang punya masalah asam lambung kemudian mendapatkan doktrin seperti itu, pertanyaan sederhananya, mereka sembuh nggak dari masalah lambungnya? Enggak kan? Mereka bahkan jadi budaknya antasida, tanpa tahu bahwa orang yang minum antasida secara berkepanjangan, risiko jangka panjangnya luar biasa parah. Mereka rentan terkena osteoporosis dini, mereka daya tahan tubuhnya lemah karena asam lambungnya fluktuatif, produksinya tidak normal. Jadi itu tidak memberikan jawaban gitu. Tapi memang makan buah, mengkonsumsi buah yang rasanya masam. Nah, di food combining itu rules-nya kita, rule of thumb kita gitu ya, rules dasar kita. Itu kita selalu mengkonsumsi buah dalam 3 klasifikasi. Berair, berserat, dan manis karena matang gitu. Manis karena layak, sudah waktunya dimakan gitu. Jadi kalau mangga muda yang asam ya nggak masuk dalam kita. Jeruk yang terlalu asam juga nggak. Jeruk yang terasa terlalu asam juga tidak menjadi acuan kita gitu. Oke Mas Erik. Thank you Mas Erik pencerahannya Mas Erik. Ini bener-bener yang nonton malam ini di atas kepalanya itu penuh dengan lampu Mas Erik. Mas Erik kalau ini ada pertanyaan dari yang join di Zoom nih. Oh iya buat teman-teman yang lain kalau memang ada yang mau ditanyakan langsung aja di drop di kolom komen. Nanti sambil berjalan saya coba cek satu-satu. Kalau ada pertanyaan yang bisa ditanyakan kebetulan sedang dalam konteks obrolan aku usahain tanyain langsung. Tapi kalau enggak tenang aja. Mau nyambung nggak nyambung dengan yang Mas Erik sedang sampaikan ini mumpung ada orangnya nih, mari kita demo dengan banyak pertanyaan gitu. Karena kita nggak, karena aku sendiri nggak tahu lagi kapan saya bisa ngerampas waktunya Mas Erik untuk bisa edukasi kita lebih banyak gitu. Mas Erik ini yang nanya dari Nana, katanya gini, Mami mau tanya, kalau pagi konsumsi buah jeruk nipis boleh kepanjangan dalam arti rutin sampai tua. Terus kalau boleh anak-anak boleh mengkonsumsinya ke minimal usia berapa tahun gitu. Oke, nah kalau kami di Food Combining Indonesia, kita tuh selalu menekankan pemahaman. Jadi kita mengedukasi tentang kenapa kita melakukan. Bukan cuma sekedar doktrin mengerjakan. Ya itu penting juga sih, karena doktrin petunjuk pelaksanaan, standard operating procedure itu memang harus dipatuhi. Tapi kenapa itu selalu kita dahulukan juga. Nah, kayak budaya minum
jeruk nipis, perasan jeruk nipis di segelas air hangat di pagi hari. Nah itu kan harusnya dibicara kayak gitu kan, nggak cuma ngomong minum jeruk nipis pagi hari gitu, karena intinya salah. Nanti takutnya jadi salah kaprah. Tapi mengkonsumsi perasan jeruk nipis di segelas air hangat di pagi hari itu alasannya kenapa? Nah ini kan sesuatu yang banyak orang lakukan, tapi nggak tahu kenapa saya melakukan itu. Nah, di food combining, di komunitas food combining Indonesia, kita mengenalkan, kita memperkenalkan kenapa kamu harus melakukan itu. Kenapa kita melakukan itu? Karena dalam jeruk nipis, jeruk dapur lah ya, jeruk nipis, jeruk lemon, mungkin juga jeruk purut gitu ya. Itu kandungan enzimnya itu ditengarai mampu menjadi tonik atau penguat dari liver. Kenapa liver perlu tonik di pagi hari? Karena liver itu adalah satu-satunya organ yang bekerja keras sepanjang hari. Bahkan saat kita tidur, dia bekerjanya 2 kali lipat. Di saat yang organ-organ lain itu kerjanya menurun pace-nya, otak kita, jantung kita, sistem cerna kita, liver tuh bekerjanya malah 2 kali lipat. Dia jadi generator untuk metabolisme tubuh manusia yang berlangsung besar-besaran saat kita tidur. Namanya orang kerja keras, wajar dong dikasih hadiah. Nah, ini fungsinya minum jeruk nipis atau jeruk lemon di pagi hari dengan air hangat untuk memberikan semacam tonik bagi liver tersebut. Kenapa air hangat? Karena liver itu bekerja sangat maksimal, enzim itu bekerja maksimal di suhu manusia terus naik sedikit ke atas. Makanya kan kalau kita sakit, tubuh kita demam. Itu sebenarnya kan memberikan ruang untuk beberapa jenis enzim tertentu bertarung melawan penyakit yang ada dalam tubuh kita atau disintesis oleh tubuh untuk menghadapi penyakit tersebut. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau kita tahu mengapa kita melakukan, pertanyaan yang dilakukan sampai kapan itu nggak akan muncul lagi. Itu akan jadi komitmen seumur hidup. Jadi setiap bangun pagi kita akan merasa bahwa wah, liver saya udah kerja keras nih tadi malam nih. Ya saya harus memberikan dia hadiah dong. Saya akan memberikan dia sesuatu yang membuat dia bisa bertahan lebih lama lagi. Jadi bukan sesuatu yang dikerjakan hari ini, besok sembuh dari sakit, besok udah nggak perlu lagi. Enggak. Kita melakukannya komitmen seumur hidup. Tapi ini kan sesuatu yang sifatnya suplementer, sesuatu yang sifatnya mendukung. Jadi kalau hari ini lupa, besok lupa, ya nggak apa-apa gitu, nggak ada sesuatu yang salah. Beda dengan kalau kita melanggar sesuatu yang sifatnya elementer, misalnya banyak makan protein hewani, pagi-pagi minum susu, nah itu akan langsung merusak kesehatan. Pagi-pagi minum kopi, rutin sehari tiap makan minum teh, ya itu akan langsung merusak kesehatan. Itu sifatnya elementer kalau itu. Oh, oke. Jadi ternyata kopi, teh, susu. Aduh, Mas Erik, aku diketawain lagi dan lagi dan lagi. Ternyata kan Mas Erik bangun tidur, pagi sarapan minum susu. Ya orang-orang yang rutin seperti itu ya jangan heran kalau mereka dikejar-kejar masalah kesehatan atau mereka punya masalah kesehatan yang kesannya nggak ada jawabannya gitu loh, kesannya nggak bisa sembuh. Iya. Nah, ternyata by the way tadi yang nanya soal makan buah tetap masih kerasa perutnya perih meskipun sudah makan itu ternyata dia penderita GERD, Mas. Ya udah ketahuan. Udah ketahuan ya. Jago nih. Di situ ada baskom isi air ya. Jadi Nggak, lilin aja dinyala, ditiup. oh, gitu tuh Mas Erik. Terus ini ada lagi nih, masih dari teman-teman yang gabung di Zoom. Katanya dia seorang vegetarian, tapi tanpa makan segala jenis bawang. Jadi di food combining, apakah bisa seimbang? Karena saya lihat di grup, para anggota food combining itu waktu makan siang menunya ada dibarengin bawang, gitu. Gimana Mas Erik? Kita sih nggak balik lagi, kita kan melakukan sesuatu yang sifatnya mandatori ya. Kita nggak, maksudnya gini, menghindari bawang, menghindari garam, menghindari lain hal sebagainya. Itu kan bukan sesuatu yang sifatnya elementer gitu. Maksudnya studi ilmiah di belakangnya itu lemah.
Jadi ya kita nggak masalah. Kalau kita bicara seimbang, ya konteks seimbangnya ya seimbang orang. Apa yang kita perlukan didapat kok dari tubuh. Kita dapat enzim yang cukup, kita dapat antioksidan yang cukup, kita dapat serat yang cukup, kita dapat mineral yang cukup, kita dapat vitamin yang cukup, cairan yang cukup. Ya udah, itu hidup asam amino yang kita konsumsi juga cukup. Ya udah gitu. Kita nggak memperdulikan masalah remeh seperti bawang, kita nggak memperdulikan masalah remeh seperti pemakaian garam gitu. Konsumsi garam ya kita nggak pakai garam pabrikan, kita pakai garam laut. Kita gunakan garam laut, kita nggak beli garam pabrikan, kita nggak beli garam beriodium, kita beli bukan beli garam pabrikan atau garam pasar yang iodium, kita beli garam laut gitu. Yang lebih kandungan mineralnya lebih banyak, jadi hal-hal elementer yang kita lakukan, kita bukan tidak mempedulikan ya, tapi kita fokus pada hal-hal yang sifatnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau ada alasan dan logika ilmiah di belakangnya yang kita tahu benar kalau diaplikasikan. Benar atau tidak diaplikasikan gimana? Begitu kita lakukan, efek di kesehatan kita langsung terasa, tubuh kita langsung merasa perbedaan. Sarapan buah misalnya. Orang yang biasa sarapan roti bakar, orang yang biasa sarapan berat pagi hari, makan oatmeal dikasih buah segala macam. Begitu mereka sarapan buah secara eksklusif, mereka kan langsung merasakan perbedaan kesehatannya. Mereka kan langsung merasakan efeknya gimana gitu. Sementara ya saya sih nggak yakin orang-orang yang menghindari makan bawang itu apa segala macam, dia langsung merasa bahwa ada efek positif dalam kehidupan kesehatannya. Ya mungkin ada, tapi ya logika ilmiah di belakangnya apakah itu bersifat real, eksak, atau sekedar placebo efek kan kita nggak tahu. Tapi kalau apa yang kita lakukan di New Food Combining, logika ilmiah di belakangnya ada, apapun efek yang dirasakan itu bisa kita jelaskan. Bahkan orang yang gagal pun kita bisa mendeteksi gitu. Sering banget kan ada orang yang bilang pelaku food combining, tapi sebenarnya dia pengaku food combining, cuman ngaku-ngaku doang. Seru tuh. Bukan pelaku ya, tapi pengaku. Oh banyak. Oh, banyak ya. Iya, oke Mas Erik. Jadi tadi ternyata kalau misalkan makannya masih digoreng-goreng gitu gimana Mas Erik? Nah, sebenarnya kan ini edukasi, balik lagi gitu. Ini edukasi yang sederhana. Kalau orang ditanya kenapa gorengan itu buruk, mayoritas gitu ya, 9 dari 10 akan jawab dalam konteks yang salah. Coba aja Mamiara jawab, makanan gorengan tuh buruknya di mana? Minyak. Gorengnya pakai plastik. Itu kan belum bisa itu kan sesuatu apa ya, itu kan kayak urban knowledge yang belum bisa Iya. real gitu. Oke, sekarang jangan sampai aku diketawain lagi sama Mas Erik. Langsung jelasin aja Mas Erik, kenapa? Ya contoh gorengan kan yang kesalahan paling standar itu orang ya itu tadi, menghindari minyaknya, menghindari kolesterolnya, menghindari lemaknya, menghindari apanya gitu. Itu kan sesuatu yang iya tidak terlalu salah, tapi bukan sesuatu yang sifatnya elementer. Bukan itu yang jadi masalah dari makanan gorengan. Makanan gorengan yang paling merusak kesehatan, makanan digoreng kemudian paling merusak kesehatan, paling signifikan merusak kesehatan, itu kan sebenarnya lebih mengacu kepada sifatnya molekular, mengacu pada hal yang sifatnya molekular yang kemudian merembet ke sisi selular, sel-sel tubuh. Kenapa? Karena makanan yang digoreng itu kan mereka terpapar oksigen, terpapar radikal bebas yang membuat molekul-molekul yang ada di dalamnya jadi nggak teroksidasi gitu ya, jadi nggak normal lagi. Nah, makanan teroksidasi ini, yang syarat radikal bebas ini, orang sering ngomong radikal bebas, tapi nggak tahu aplikasi ngerusak kesehatannya kayak apa. Makanan di gorengan itu kan yang berubah jadi kecoklatan, yang kita biasa bilang istilahnya golden brown. Itu kita masukin mulut kita makan, itu kan berarti masuk membawa radikal bebas, masuk membawa perusak molekul-molekul tubuh kita yang sehat. Molekul tubuh kita yang sehat dipicu untuk rusak oleh... Nah, itu yang lebih elementer merusak kesehatannya. Tapi, ini yang keren. Di dunia ini kan sesuatu yang sifatnya real merusak. Itu juga ada yang sifatnya real antidote-nya, penawarnya. Oksidasi yang dibawa oleh makanan ke dalam tubuh kita dalam jumlah terbatas ya, jangan kebanyakan. Itu ada antidote-nya, apa? Antioksidan. Makanya kalau kita makan tempe goreng, pelaku food combining nggak alergi makan tempe goreng. Pelaku food combining nggak alergi makan kerupuk sekalipun misalnya, kerupuk yang digoreng sekalipun. Kenapa? Karena kita makan sumber antioksidan dalam jumlah melimpah.
kita makan sayuran segar dalam jumlah melimpah. Makan tempe goreng, mungkin tempenya itu membawa oksidasi gitu ya, membawa radikal bebas, tapi efek radikal bebasnya sudah dialter, sudah ditanggulangi oleh sayuran segar yang kita makan. Jadi antioksidannya mencegah kerusakan sel secara fundamental. Jadi efek yang dibawa oleh tempe goreng nggak terlalu bermasalah, malah kita dapat efek yang baik dari tempe goreng, apa? Kandungan proteinnya, asam aminonya gitu ya. Kita membawa vitamin B12 yang dibawa sama kedelai, itu malah diserap tubuh. Jadi pengetahuan secara holistik tentang makan sehat, keseimbangan yang muncul gitu ya. Hal buruk yang diimbangi hal baik, bahkan hal buruk kayak tempe goreng yang mau dibawa oleh tempe goreng dialter oleh apa yang kita makan dari sayuran segar, malah akhirnya tempe gorengnya kita serap kebaikannya gitu. Jadi pengetahuannya sifatnya holistik dan tidak membingungkan gitu. Iya Mas Eri, karena itu nggak cuma tempe goreng Mas Eri, kalau gehu itu loh ya, udah tahu, dalamnya sayuran, kan itu aduh enak banget loh Mas Eri. Makannya pakai cabe lagi ya. Ya, tahu goreng. Walaupun tahu goreng misalnya tahu goreng ada di dalamnya ada irisan wortel, irisan toge. Udah dimasak. Nah, itu kan enzimnya udah hilang. Antioksidannya juga mayoritas udah rusak. Tapi Ah, oke. masih ada kandungan seratnya, masih ada kandungan mineralnya yang mungkin berguna untuk badan. Tapi ya kita bicara dari situ kan lebih ke sisi kesenangan makannya, lebih ke sisi rekreasionalnya. Nah, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi makanya waktu makan berat, makanlah dengan sayuran dalam jumlah yang banyak. Oke, Mas Erik, ini ada pertanyaan terakhir. Ini mohon maaf ya Mas Erik, udah kelewat 1 menit, nggak apa-apa loh ya. Ini ada pertanyaan terakhir, tapi bagus ini pertanyaannya. Eh, dari salah satu member kita kayaknya nih yang gabung di live streaming. Jeng Ayu, katanya gini Mas Erik. Jadi kalau untuk orang yang tidak punya kandung empedu, apa masih bisa makan gorengan setelah menerapkan food combining? Agak Mangga, susah mangga, juga. Mas Erik, mangga. Iya, iya, iya. Maksudnya, gini loh, kita harus ingat fungsinya gitu loh. Kandung empedu kan membawa liver apa sih? Kantong empedu itu sebenarnya partnernya liver. Jadi partnernya liver. Liver itu kayak nitipin bile itu bahasa Indonesianya apa ya? Cairan liver yang disimpan di kantung, yang kemudian didistribusikan ke usus waktu kita lagi memproses makanan. Salah satunya ya lemak misalnya. Jadi waktu makanan kita syarat lemak, di situ bile dipakai. Nah, orang-orang yang pola makannya buruk secara menahun, kantung empedunya ini rusak gitu. Karena kerjanya jadi overdue, terus apa yang mereka makan juga membuat ada kayak semacam sedimentasi mineral yang berlebihan dalam kantung empedu, yang kemudian akhirnya kantung empedunya jadi berbatu yang di dalam kondisi tertentu harus diangkat. Nah, berarti kan kalau udah diangkat, livernya udah nggak punya partner lagi gitu. Livernya udah nggak punya partner yang ngatur bile-nya dikeluarin sesuai dengan stimulan. Akhirnya apa yang terjadi? Livernya ngeluarin bile cairannya terus-menerus ke dalam usus yang lagi memproses makanan. Nah, ini nggak bagus. Jadi walaupun sudah food combining sekalipun, kalau makan makanan yang tinggi lemak dan sudah tidak punya kantung empedu, ya nggak tetap akan menuai masalah gitu. Tapi sebenarnya kata kuncinya kan di sini. Pelaku food combining yang baik nggak akan makan makanan yang syarat dengan lemak. Pelaku food combining akan tahu makanan apa yang sesuai dengan kategori, yang sesuai juga dengan kapasitas sistem cerna, dan akibatnya adalah dia tidak merusak. Itu yang apa ya? Itu pengetahuan fundamental yang membuat orang yang sudah punya penyakit, jangan kan cuma kantung empedunya diangkat ya, orang-orang sudah penyakit yang lebih serius, kanker, diabetes, darah tinggi, bahkan kayak penyakit yang sudah merusak kayak stroke segala macam, itu
perlahan-lahan membaik kualitasnya sampai bahkan bisa pulih. Sebenarnya lebih ke sisi itu gitu. Jadi mereka tahu apa yang harus dimakan, mereka tahu apa yang harus dihindari, mereka mengurangi yang 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 ada di tengah-tengah di wilayah abu-abu gitu ya. Bisa dimakan tapi nggak ngasih manfaat. Pengetahuan-pengetahuan ini diaplikasikan dalam kehidupan keseharian, itu yang membuat mereka menjadi sehat. Jadi bukan berarti, oh saya udah pelaku food combining, saya bisa makan apa aja yang saya mau. Sabtu Minggu nih, wah makan seenaknya. Nggak bisa gitu. Konsep seperti itu, ya kalau diet-dietan mungkin bisa ya. Gitu. Tapi kalau hidup sehat secara holistik nggak bisa. Saya di usia saya sekarang ini ya saya udah nggak bisa lagi seenaknya kayak dulu. Jujur kok itu saya akui. Gitu. Iya, iya. Jadi balik lagi loh ya, food combining ini um, aku boleh bilang kalau hanya mampu dilaksanakan sama orang-orang yang mereka tuh bijaksana dalam apa yang mau mereka konsumsi gitu loh. Jadi artinya bukan berarti bukan berarti yang tadi Mas Erik ya mau ikutan food combining karena berat badannya supaya turun contohnya. Mau ikut Ya. food combining karena apa gitu? Karena apa? Tidak fokus untuk goal yang dalam jangka pendek ya Mas Erik ya. Tapi food combining ini harus diterapkan secara konsisten dan komitmen seterusnya dan akhirnya itu tadi sudah sehat, hidup kemudian menjadi berkualitas gitu. Bukan, nah gitu deh pokoknya deh kayaknya aku udah jauh lebih pinter daripada Mas Erik. Ya COVID kemarin lah, pelaku food combining tuh kayak dapat momentum banget. Jadi apa ya? Di pandemi kemarin tuh kita jadi kayak dapat momentum untuk dikenal lebih real gitu. Kenapa? Karena pelaku food combining yang benar itu nggak bukan dibilang proof ya, bukannya bulletproof kebal, tapi kita bisa hidup normal gitu. Kita bisa hidup normal tanpa ketakutan, tanpa rasa takut berlebih gitu. Saya sama anak saya aja baru kena itu tahun ke pokoknya pandemi udah berakhir deh. Itu karena kita lengah gitu loh. Karena kita lengah, saya nggak sadar kalau itu. Dan sekalinya kena juga anak saya tuh cuman kena 5 hari, saya seminggu dan kita nggak minum obat apapun. Mas, tanya sama saya dong Mas, berapa kali kena Mas? Terus saya nggak mau bilang waktu pas saya kena saya setengah setengah mati Mas, enggak, tapi saya setengah hidup Mas. Ya itu makanya maksudnya jangan sedih gitu. Banyak 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 pelaku food combining juga kena di awal-awal malah. Kalau saya kan kena udah pas kena orang nanya kemana aja lu waktu orang-orang pada kena gitu. Nah banyak pelaku food combining yang kena di awal tapi mereka nggak mengalami masalah yang serius. Mereka hidup tetap normal, beberapa bahkan kayak nggak merasakan gejala apa-apa gitu. Dan nggak ada efek samping. Kan banyak tuh yang bilang bahwa wah masih terasa sesak nafas, performa hidupnya kualitas hidupnya menurun, itu nggak sama sekali gitu. Bahkan ada teman saya, ini sedikit manjangin cerita, teman saya yang bukan pelaku food combining, kondisinya kritis, saturasi oksigennya menurun menurun terus-menerus ya, sampai di level 70%, bahkan dia dokternya baru cerita, tim dokter yang ngurusin penderita COVID di rumah sakit. Rumah sakit itu lumayan besar kok. Itu cerita, teman saya ini udah disiapkan untuk meninggal sewaktu-waktu gitu. Karena yang meninggal berganti-gantian gitu. Jadi dia tuh udah disiapin meninggal. Istrinya ingat saya, terus dia juga ingat saya. Kebetulan dia ingat saya, udah lama nggak berhubung, kita nggak lama nggak kontak. Terus nanya, saya harus ngapain? Berarti kan dia bukan pelaku food combining. Saya cuma bilang sama dia, oke, foto menu yang kamu makan sehari-hari, kasih ke saya. Dikasih screenshot menu makanannya, saya coret-coret. Ini jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Minum hanya air putih, air mineral, air yang berkualitas baik gitu ya. Minum hanya itu, terus minumnya dalam frekuensi yang cukup. Waktu itu saya sarankan 2 jam sekali minum 300 ml. Terus pagi sarapan buah, skip makanan lain selain buah di pagi hari. Ini yang keren. Dalam waktu 3 hari, saturasinya meningkat, kondisi kesehatannya membaik. Dia yang tadinya masuk di dokter-dokternya itu menempatkan dia di orang yang sebentar lagi check out,
dibalikin lagi. Akhirnya jadi dokter optimis lagi gitu. Bahkan ya setelah 4 hari, hari kelima kok nggak salah, alat bantu pernafasannya dilepas. Dia tinggal pakai selang aja untuk oksigen. Jadi udah nggak perlu ventilator lagi. Ini kan sesuatu yang saya sendiri kaget gitu, bukan kaget lah. Saya sendiri juga, saya kan selama ini selalu bilang ya food combining kalau cuma mau sembuh dari sakit atau diterapkan baru pas sakit doang ya jangan berharap banyak lah. Ternyata di kasus ini berfungsi gitu. Mas Erik, aku padamu loh, Mas. Ya ampun, Mas Erik betapa menginspirasinya, betapa benar-benar ngasih harapan ya, nggak mau dibilang kehidupan ya, ngasih harapan lebih panjang untuk banyak orang di luar sana. Mudah-mudahan hari ini apa yang Mas Erik sampaikan, kita semua bisa dapetin banyak pelajaran, banyak hikmahnya, dan yang jelas mengenal lebih jauh lagi, atau mungkin yang baru tahu ada food combining, baru PDKT lah ya, baru kenalan di awal, mangga. Kalau hari ini kita nggak bisa rampas banyak-banyak waktunya Mas Erik, silahkan datang ke food combiningnya aja, diteror aja di sana gitu kan. Kalau di sana sebenarnya Mas Erik, misalkan Mas Erik nggak bisa bantu banyak, maksudnya balas-balasin kalian komennya atau bagaimana atau pertanyaan kalian, silakan tanya aja di sana, pasti banyak Mas Erik lainnya yang akan bantu teman-teman semua untuk bisa nerapin food Iya, combining iya. gitu. Solid kok kami, alhamdulillah gitu, kami cukup solid gitu ya. Udah banyak member-member yang senior yang saling secara kolektif saling membantu. Cuman satu hal yang harus diingetin, komunitas food combining Indonesia itu bukan komunitas yang memanjakan ya. Jadi Sama Mas Erik, Madeleine juga agak galak Mas Erik. ya Kami jadi kalau Mas Erik di sana mengatur sedemikian rupa apa yang bisa dimakan gitu kan, dan kemudian masuk ke pencernaan. Kalau di kami mengatur sedemikian rupa apa yang kalian tulis. Jadi nulis nggak boleh ngetik-ngetik pakai singkatan-singkatan, kita nggak akan izinkan itu ada. Karena nggak cuma perut, karena mata, otak kita juga kudu. bebas Gitu. alay. Ya gitulah kira-kira. Oke deh, thank you berat Mas Erik. Mas Erik statement akhir Mas Erik. Gimana kalau kita pengen nerapin food combining buat yang baru mau mulai? Terakhir Mas Erik. Food combining itu luar biasa mudah dilakukan ya. Makanya saya selalu bilang, salah satu judul buku saya kan food combining itu gampang. Sangat mudah dilakukan, sangat Indonesia banget gitu ya. Sesuai dengan Indonesia banget. Dimanapun Anda berada. Saya udah, ya nggak semua provinsi udah pernah saya datangi, tapi sih paling nggak provinsi yang secara general seluruh Indonesia udah saya datangi. Semua bisa dipakai food combining. Jadi apa yang harus kita lakukan? Cukup tahu peraturan dasarnya, kemudian lakukan secara berkomitmen, disiplin lah. Komitmen nanti belakangan datangnya, disiplin dulu. Saya sih bilang disiplin seminggu aja dulu. Seminggu aja coba. Di situ kita akan merasakan efek kualitas kesehatan kita, kualitas hidup kita meningkat, makan itu menjadi sesuatu yang nyaman, makan itu menjadi sesuatu yang enak, tidak terbebani oleh ini itu, dan kita juga kalau melihatnya secara clear, kita tidak akan terbelenggu oleh mau langsing, mau sembuh dari sakit, mau apa, tapi kita menikmati apa yang kita makan dan kita menikmati hasilnya yang kita dapat, proses yang kita jalani itu bisa dinikmati dan ujung-ujungnya tahu-tahu kita sadar sendiri, oh saya nggak pernah sakit lagi, saya daya tahan tubuhnya kuat, kok pergerakan tubuh saya jadi enak, saya bangun pagi lebih segar, dan yang kemudian ya kualitas hidup kita akan bertambah dari waktu ke waktu gitu. Yes, well statement. Hidup kita kemudian akan lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Thank you banget Mas Erik. Mas Erik hari ini nggak cuma ngasih kita masukan atau ngasih kita pencerahan bagaimana apa yang harus kita konsumsi, tapi juga kasih tahu kita bagaimana kita bisa memanai hidup yang sesungguhnya, Mas Erik ya. Yang masih pengen melakukan banyak hal, banyak kebaikan lagi di dunia seperti itu. Thank you berat Mas Erik. Terima kasih untuk teman-teman yang lain. Ya, ini keren malam ini, interaktif banget, penontonnya seru. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti Mas Erik bisa kita rampas lagi waktunya di Motherland
buat bahas lebih detail dan lebih dalam lagi. Siapa tahu nanti masih ada yang mau nanyain, nggak cuma tentang ibu-ibunya aja maksudnya, tapi bagaimana food combining diterapkan di keluarga gitu ya. Ya, Ayahnya, suami, anak semua bisa ikutan gitu. Yang jelas food combining apa ya, meskipun ada aturannya tapi yang nomor satu adalah makannya tetap enak loh. Jadi jangan khawatir. enak dan kenyang. Oh, enak dan kenyang. Nah itu nggak diatur atur. Harus sekian sendok gitu ya. Kalori-kalorinya nggak diatur, nggak, tenang aja. Tetap makannya enak dan tetap kenyang gitu. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.